Persekutuan Unit Jemaat GPM Menara Kasih yang Tuhan Yesus berkati, kita akan membaca bagian Alkitab. Bagian bacaan kita di saat ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, yakni Kitab Mazmur pasal 123. Kita baca ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang keempat. Mazmur 123 kita baca ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Namun mendahulunya mari kita berdoa memohon Roh Kudus atas pembacaan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, di dalam kebaktian unit yang kami bangun di saat ini, kami rindu dan akan membacakan bagian Alkitab yang berisikan firman-Mu. Tetapi sebelum kami membaca dan mendengarkan bagian Alkitab ini, kami sadar sebagai orang-orang yang lemah dan terbatas. Oleh karena itu, berikanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, kuasailah kami, agar sebentar bagian bacaan Alkitab yang kami baca dan dengar bersama dapat menjadi penguat dan menjadi pedoman bagi kami dalam melakukannya di setiap kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Dengan judul berharap kepada anugerah Tuhan. Nyanyian Siara. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayan di sorga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Demikianlah bacaan kitab kita di saat ini. Persekutuan Unit Jemaat GPM Menara Kasih yang Tuhan Yesus kasihi, judul bacaan kita sesuai yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, berharap kepada anugerah Tuhan. Teks bacaan kita ini, Mazmur ini digolongkan dalam Mazmur Siarah. Umat Israel yang hendak beribadah ke Yerusalem, khususnya pada hari-hari raya, mereka biasanya menyanyikan nyanyian-nyanyian siarah di sepanjang perjalanan mereka. Nyanyian-nyanyian siarah seperti hanya teks bacaan kita saat ini, Mazmur 123. Ini biasanya menolong mereka untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Memang dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, mereka banyak mengalami penindasan dan penganiayaan. Mereka sering tidak berdaya menghadapi perlakuan musuh-musuh mereka. Dan hal ini diungkapkan oleh pemazmur dalam bagian teks bacaan kita, di mana pemazmur memohon kepada Tuhan agar Tuhan sudi mengasihani mereka
karena mereka sudah lama mengalami penghinaan. Sedemikian lamanya ia mengalami penghinaan sampai dikatakan bahwa ia sudah kenyang dengan penghinaan. Inilah ungkapan yang disampaikan pemazmur dalam teks bacaan kita ayat yang ketiga dan keempat. Pemazmur menggunakan kata kenyang, itu berarti menyangkut dengan perut. Itu berarti menyangkut dengan tubuh mereka secara keseluruhan. Jadi tidak hanya tubuh secara fisik yang menderita, melainkan jiwa pun sudah kenyang dengan olok-olokan dari para musuh mereka. Jadi tentu penderitaan yang dialami bangsa Israel itu menyangkut jiwa dan tubuh mereka. Ini merupakan suatu lukisan atau suatu gambaran pengalaman penderitaan yang bersifat menyeluruh. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, kesulitan adalah bagian dari realitas kehidupan. Baik di dalam setiap pekerjaan, kita pasti menghadapi kepenatan dan tantangan persoalan hidup. Di dalam keluarga kita sering menghadapi gesekan-gesekan. Bahkan di dalam pelayanan pun ada berbagai hal yang kita jumpai yang tidak menyenangkan kehidupan kita. Dan belum lagi ketika kita menghadapi berbagai persoalan tekanan hidup karena iman. Lalu bagaimana kesulitan-kesulitan itu mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan? Ini yang menjadi catatan dan pertanyaan penting. Karena tentu dengan persoalan dan tekanan hidup seperti yang sering kita rasakan dan alami, pada saatnya pasti akan mengakibatkan kita mengalami stres dan juga depresi. Stres dan depresi itu juga akan mengakibatkan kelelahan serta kelemahan kita, baik secara fisik maupun secara mental, bahkan bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Dan tentu pemazmur pun pernah mengalami pengalaman serupa. Pemazmur dengan hatinya penuh sesak dan hinaan, seperti yang digambarkan dalam teks kita. Telinga pemazmur tidak kuat lagi mendengar teriakan yang bernada ejekan. Mata pemazmur terasa perih melihat orang-orang dan pemandangan di sekelilingnya. Dan mulut pemazmur pun terbungkam rapat dan tidak bisa lagi berkata apa-apa. Persekutuan unit yang Tuhan Yesus kasihi, dalam teks bacaan kita ini ada hal yang sangat menarik, ialah bagaimana analogi yang diungkapkan pemazmur dalam teks ini. Analogi yang dipakai pemazmur dalam menggambarkan situasi seseorang yang beriman, seseorang yang berada dalam kesulitan, adalah seorang hamba yang memfokuskan pandangannya ke tangan majikannya. Hamba laki-laki pada tuannya dan hamba perempuan pada nyonyanya. Ini perumpamaan yang digunakan oleh pemazmur dalam menggambarkan kondisi seorang yang beriman ketika menghadapi masalah.
pada masa-masa Israel saat itu, seorang hamba atau budak yang mengalami kesulitan, tidak punya jalan lain dan tidak bisa berharap lain selain berharap kepada majikannya. Karena hamba itu menyadari bahwa dirinya sepenuhnya adalah milik majikannya. Dan oleh karena itu, hanya majikanlah yang memiliki kapasitas dan otoritas untuk melepaskannya dari berbagai masalah yang menghimpit si hamba tersebut. Tentu ya, karena hanya majikan dan bukan orang lain yang memiliki kepentingan akan kebaikan dan kesehatan si hamba. Dan oleh karena itu si hamba menyadari bahwa hanya dengan permohonan belas kasihan dari majikannya, maka ia akan mendapatkan kelegaan dan solusi yang dia butuhkan. Persekutuan ini sangat menarik, ya, perumpamaan atau analogi tentang hamba dan tuan. Karena pemazmur menggunakan analogi ini untuk menggambarkan betapa sebagai umat yang beriman, yang percaya kepada Tuhan, mereka pun harus senantiasa memiliki ketaatan dan kesetiaan seperti seorang hamba terhadap tuannya dalam berharap dan menantikan belas kasihan Tuhan itu. Di sini pemazmur mau mengatakan bahwa mereka masih memiliki sumber kekuatan untuk menghadapi penderitaan mereka, yakni Tuhan yang bersemayam di sorga. Maka pemazmur berkata, demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Di dalam ungkapannya ayat 2b. Dan dari bacaan ini, pemazmur dalam mengatasi tekanan batinnya, apa yang ia lakukan? Ia melakukannya dengan berdoa. Ia melakukannya dengan menyembah dan menaikkan ungkapan-ungkapan syukur kepada Tuhan. Pemazmur memohon belas kasihan Tuhan. Pemazmur memohon pertolongan Tuhan. Pemazmur memohon bimbingan Tuhan. Dan kita lihat bahwa permohonannya bernada seruan dan pengakuan yang sangat tulus dan betul-betul keluar dari hati nuraninya. Ungkapan kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang yang merasa aman dengan penghinaan orang-orang sombong. Ayat 3 dan 4 teks bacaan kita tadi. Dan tentu kata yang digunakan juga di dalam pemazmur, penggunaan kata kami dalam bacaan ini juga menjelaskan bahwa permohonan yang dinaikkan pemazmur bukan hanya bersifat pribadi atau perorangan, tetapi juga permohonannya bersifat persekutuan, bersifat kebersamaan. Pemazmur berdoa memohon pertolongan untuk seluruh umat dan dirinya sendiri. Pemazmur berdoa sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Dan tentu sikap dan tindakan pemazmur inilah yang perlu kita contohi dan teladani. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan,
Dari gambaran itu, Mazmur ini kita bisa melihatnya sebagai ungkapan pernyataan iman dari pemazmur yang menyadarkan kita semua untuk berharap hanya kepada anugerah Tuhan. Hidup kita ini sesungguhnya harus betul-betul dilandaskan pada anugerah Tuhan semata-mata, bukan dilandaskan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan dilandaskan karena kepintaran dan ketenaran yang kita miliki, tetapi harus hidup kita berlandaskan anugerah Tuhan semata-mata. Tuhan yang telah memberikan rahmat kehidupan ini kepada kita, maka tanggung jawab kita bahwa dalam segala hal sepentasnya kita harus senantiasa mengarahkan pandangan kita dan hati kita kepada Tuhan. Memang sekalipun kita hidup dalam anugerah Tuhan, tetapi kehidupan kita juga sering seperti orang-orang Israel yang tidak berdaya menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup. Tentu itu suatu realitas kehidupan yang kita jumpai. Masalah yang kita jumpai juga dalam kehidupan keseharian kita silih berganti. Tetapi ada juga masalah yang datang secara bersamaan. Dan tentu dalam setiap keluarga-keluarga kita memiliki masalah yang sangat berbeda atau bervariasi. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi persoalan dan masalah kita itu. Oke, setiap keluarga punya pengalaman masalah yang berbeda-beda. Setiap keluarga punya cara, punya langkah-langkah dalam mengatasi setiap permasalahan itu juga sangat berbeda-beda. Ada juga yang mengandalkan kemampuan diri sendiri. Ada juga yang mengandalkan kemampuan pengetahuan, kemampuan ekonomisnya dalam menghadapi berbagai masalah. Tetapi ini juga menjadi catatan penting. Jangan sampai dalam menghadapi permasalahan seperti demikian, ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, apa yang kita miliki, hati-hati bahwa itu bisa saja membuat kita melupakan dan meninggalkan Tuhan. Dan ini tentu nampak dalam kehidupan keseharian kita yang sering lupa berdoa, lupa menyerahkan seluruh kehidupan gumulan kita seutuhnya kepada Tuhan. Tetapi terlepas daripada itu juga tentunya ada keluarga-keluarga yang berupaya untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan hidup dengan selalu mengharapkan pertolongan Tuhan. Ya, dan ini tentu selalu nampak dalam sikap keluarga-keluarga yang setiap saat dengan gumulan-gumulan mereka memberikan kehidupan secara pribadi dan secara keluarga seutuhnya kepada tangan Tuhan. Persekutuan unit yang diberkati Tuhan, belajar dari firman Tuhan ini, ada beberapa hal yang mau diingatkan dan yang dapat kita pelajari secara bersama-sama. Bahwa yang pertama,
sebagai orang-orang percaya, orang-orang yang beriman, arahkanlah pandangan kita seutuhnya hanya kepada Tuhan. Karena jika pandangan kita tertuju hanya kepada masalah-masalah yang kita hadapi, maka kita akan mudah takut dan putus asa. Kita akan mudah dan rapuh dan tidak kuat dan tidak berdaya untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah yang kita hadapi. Namun ketika kita hidup dengan berharap seutuhnya kehidupan kita kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa akan selalu ada pengharapan dan jalan keluar terhadap setiap permasalahan yang kita jumpai. Dan yang kedua, sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman, kita harus senantiasa memohon belas kasihan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini merupakan hal yang sangat penting. Karena dalam menghadapi berbagai problem atau masalah hidup, apalagi dengan pandemi virus corona ini, yang perlu kita lakukan adalah selalu bermohon menanti belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhanlah yang akan menolong kita dari keluar terhadap permasalahan pandemi ini. Oleh karena itu, persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, kita jangan pernah berhenti menyerukan dalam doa-doa kita di keluarga, pribadi-pribadi kita, untuk terus meminta belas kasihan Tuhan atas dunia ini, atas jemaat kita, atas keluarga kita, dan juga tentu untuk menyadarkan semua kita, baik dalam keluarga, jemaat, dan negara ini, untuk bagaimana kita terus tetap mentaati protokol kesehatan dan mentaati anjuran pemerintah untuk kebaikan bersama mengatasi pandemi ini. Karena dengan sikap yang penuh kerendahan hati seperti itu, seperti para hamba yang dilukiskan atau digambarkan dalam teks ini, yang terus memandang kepada tuannya, maka marilah kita bersikap hal yang sama. Kiranya mata Tuhan tertuju kepada permohonan dan gumulan kita dan membebaskan kita dari setiap masalah yang kita alami. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Persekutuan unit, mari kita tenang dan kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tritunggal Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus, Allah yang selalu menuntun kami, yang selalu memelihara kami, yang selalu menjaga kami, sehingga kami semua tetap ada dan bersama-sama melakukan kebaktian unit di saat ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa di tengah tantangan hidup yang terus kami hadapi dalam keseharian kehidupan kami masih terus ada memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami dan di jemaat tercinta ini.
Kami datang Tuhan sebagai warga unit Jemaat GPM Menara Kasih dengan setiap gumulan pribadi keluarga jemaat kami. Kami mau berdoa Tuhan, berkati kami, berikan kekuatan bagi semua kami, baik kami sebagai pengurus unit Jemaat GPM Menara Kasih dengan setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan kami. Kami mau berdoa Engkau mampukan kami Tuhan, bahwa di tengah kondisi yang membatasi kami untuk tidak melakukan aktivitas tanggung jawab kami secara fisik, tetapi kami percaya kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Walaupun kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami secara daring, tetapi kami percaya bahwa itu merupakan kebijaksanaan yang Tuhan berikan melalui tuntunan Roh Kudus bagi kami, agar kami sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya kepadamu, kami semua tetap menjadi orang-orang yang pro terhadap kehidupan, orang-orang yang terus menjaga dan merawat kehidupan sebagai tanggung jawab iman kami. Dan oleh karena itu Tuhan, dengan setiap keberadaan kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, berkatilah semua itu Tuhan, agar dengan keseriusan dan kesungguhan kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab ini dapat menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, berdoalah kami menyerahkan seluruh warga unit GPM Menara Kasih, baik yang sudah berada pada usia-usia lansia. Tuhan berkati semua gumulan-gumulan kehidupan mereka. Berikan kekuatan bagi mereka, berikan kesehatan bagi mereka, agar mereka tetap kuat dan sehat untuk terus ada bersama-sama dengan kami di jemaat tercinta kami, agar mereka terus ada menjadi sumber dan menjadi penongka bagi kami sebagai orang-orang muda dalam melakukan pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Berdoalah kami bagi kami sebagai keluarga-keluarga, sebagai orang tua, setiap gumulan kami, pekerjaan-pekerjaan kami. Tuhan berkati itu semua. Kami sadar sungguh Tuhan bahwa kami dalam kondisi abnormal, pandemi COVID-19 yang menggerogoti semua sendi-sendi kehidupan kami, termasuk perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kami mau berdoa Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami, agar kami tetap menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi orang-orang yang sabar dalam menghadapi kesulitan ini. Kami percaya Tuhan, walaupun kondisi perekonomian kami tidak stabil dan tidak sesuai dengan waktu-waktu sebelumnya, tetapi kami juga berdoa, biarlah ajarlah kami Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur terhadap apa yang kami miliki, agar kami tidak bersungut-sungut dan terus menyalahkan Engkau Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, berkati juga kami sebagai orang tua dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami mendidik anak-anak kami. Karena dengan akibat pandemi ini mereka harus belajar dari rumah.
Dan tentu ini menjadi tanggung jawab kami sebagai orang tua, agar terus melihat anak-anak kami, mendampingi anak-anak kami dalam melakukan aktivitas pendidikan formal mereka. Tetapi kami juga memohon Tuhan, mampukan dan layakkan kami juga, agar kami terus menjadi orang tua yang bertanggung jawab, bukan hanya mendidik anak-anak kami secara pendidikan formal, tetapi pendidikan non formal untuk membina spiritualitas mereka, untuk terus tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak Kristen yang lebih mengenal dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan anak-anak kami, baik dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan yang sedang mengikuti perkuliahan. Tuhan berkati kami dengan setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai siswa-siswi dan juga mahasiswa-mahasiswi, agar kami juga menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang terus semangat, anak-anak yang terus berkorban untuk belajar, untuk mengikuti setiap tugas dan tanggung jawab yang kami dapat, agar kami melakukan semua ini untuk kebaikan kami, kebaikan keluarga, kebaikan jemaat ini, kebaikan bangsa dan negara ini. Dan itu semua tentu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, di kesempatan ini juga kami mau mendoakan semua keluarga di unit jemaat GPM Menara Kasih ini Tuhan. Keluarga-keluarga yang sedang berada dalam kondisi sakit. Tuhan, Engkau lebih tahu apa yang mereka konsumsi, apa yang mereka makan dan minum. Oleh karena itu kami mau berdoa Tuhan, berkatilah semua makanan, minuman dan obat-obatan yang mereka konsumsi guna untuk memperoleh penyembuhan. Berkati itu semua Tuhan, agar mereka tetap dan cepat dipulihkan dan disembuhkan oleh karena darah-Mu Tuhan, sehingga kami semua dapat bersama-sama melakukan kebaktian unit di jemaat tercinta ini. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, berkati setiap keluarga di jemaat ini yang sedang ada dalam masa-masa duka, yang sedang ada dalam kesulitan-kesulitan akibat berbagai permasalahan hidup yang menghampiri mereka. Kami percaya dengan firman Tuhan yang telah kami dengar dan refleksikan bersama, tetap menjadi pelita, menjadi pegangan pedoman bagi kami, agar sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepadamu dalam menghadapi setiap permasalahan dan persoalan hidup, kami menjadi orang-orang yang bijak, kami menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang sabar, yang selalu menantikan kuasa-Mu Tuhan, yang selalu menantikan pertolongan-Mu. Karena kami percaya bahwa ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami seutuhnya kepadamu dan berserah hanya kepadamu, maka Engkau sanggup memberikan kekuatan bagi kami dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan surga yang kekal kudus, pada kesempatan ini berdoalah kami bagi perangkat pelayan di jemaat ini, baik dari ketua majelis jemaat dengan seluruh perangkat pelayanan di jemaat ini. Kami semua juga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tidak normal seperti biasanya Tuhan, tetapi biarlah dengan keberadaan kondisi sekarang ini Tuhan, kami terus melakukannya dengan semampu kami, tetapi terus atas pertolongan dan perlindungan Tuhan.
agar semua pelayanan yang kami lakukan ini Tuhan terus berguna dan mengharumkan nama-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Ya Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga kekal kudus, berdoalah kami menyerahkan seluruh komponen baik pemerintah, stakeholder, para medis, relawan, dan juga kami sebagai masyarakat dalam kebersamaan dan kekompakan kami untuk menghadapi bencana pandemi COVID ini. Tuhan lebih kenal semua kami, dan kami percaya bahwa sebagai orang-orang yang beriman kepadamu Tuhan, kami terus dituntun oleh Roh Kudus untuk memberikan hikmat kebijaksanaan bagi kami. Oleh karena itu baik kami sebagai pemerintah, sebagai stakeholder lainnya, sebagai tim medis, relawan dan juga masyarakat, biarlah kami semua terus dimampukan, dikuasai dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam menghadapi pandemi ini Tuhan, kami terus bersama-sama. Tim medis sebagai garda terdepan Tuhan, mereka rela meninggalkan seluruh tanggung jawab tugas mereka di keluarga, sanak saudara mereka, hanya untuk melihat masalah pandemi ini. Berkati mereka dengan setiap gumulan tugas tanggung jawab mereka. Berikan mereka hati yang sabar, ketekunan dan kesetiaan dalam menjalankan tugas mereka, agar mereka betul-betul menjadi orang-orang yang melakukan tugas dan tanggung jawab yang membawa kegunaan bagi semua kami dan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Bapa di dalam kerajaan sorga, begitu juga dengan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Kami juga percaya bahwa tuntunan Roh Kudus untuk memberikan hikmat bagi kami, agar kami dalam menghadapi bencana pandemi ini, kami lalu tidak menjadi orang-orang yang pasif terhadap kesehatan. Kami tidak menjadi orang-orang yang bandel dalam mentaati prokes. Kami tidak menjadi orang-orang yang selalu melawan terhadap setiap kebijakan pemerintah dalam menangani COVID ini. Tetapi kami percaya bahwa dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, maka kami semua akan menjadi orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana dalam tindakan kami melawan pandemi ini Tuhan. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, inilah doa dan sembahyang kami. Mampukan kami, kuasailah kami, ajarlah kami agar kami tetap menjadi orang-orang yang selalu berserah seutuhnya kepada tangan kasih-Mu ketika kami dalam menghadapi penderitaan dan persoalan hidup. Karena kami percaya dengan begitu, kami selalu dimampukan dan dikuatkan serta diberikan kemudahan dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Dan untuk mengakhiri doa ini Tuhan, tugas dan tanggung jawab kami masih sangat jauh Tuhan. Oleh karena itu kami mohon tuntunan kasih setia-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan dituntun oleh Roh Allah yang kudus mau tetap menyertai dan memberkati kita sekalian, memberkati keluarga-keluarga kita, memberkati jemaat ini, memberkati kota Ambon, Provinsi Maluku dan negara ini, mulai hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan Unit Jemaat GPM Menara Kasih, ibadah kita telah selesai.
dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.